Assalamualaikum Bang Faldo. Waalaikumsalam. Bang, aku hari ini ada janjian ketemu sama Pak Umar di rumahnya Abang. Ya. Pak Umarnya udah nyampe belum Bang ya? Sebentar lagi datang. Oh, udah mau nyampe berarti? Ya. Aku tunggu di depan? Ya, boleh. Tunggu di depan ya. Oke. Dari Padang, Sumatera Barat, kali ini Potret mengajak Anda untuk bernostalgia. Assalamualaikum. Memasuki kapsul waktu yang akan membawa Anda kembali ke masa yang penuh dengan memori. Gini aja. Meski menjadi kota besar yang terus maju, Kota Padang tetap memiliki ruang yang lapang untuk seni dan budaya lokal. Seperti yang orang-orang tahu, masyarakat Minang adalah masyarakat yang berbudaya. Dan seni merupakan wujud nyata dari budaya Minang yang terus terjaga. Ya pemirsa, dari pinggiran pantai Padang, saya akan mengajak Anda kali ini untuk bertemu dengan seorang teman yang akan membawa kita bernostalgia ke masa lalu. Juga saya akan memperlihatkan kepada Anda sebuah museum, galeri, dan juga ladang seni tari tradisi yang justru sudah mengakar kuat di Padang, Sumatera Barat untuk melihat seperti apa budaya yang sangat-sangat otentik yang ada di sini. Mungkin pemirsa pernah merasa bahwa kehidupan beberapa tahun yang lalu adalah kehidupan ideal yang kita inginkan, dan hanya dengan mengingatnya saja, ini sudah mampu membuat kita bernostalgia seakan kita benar-benar ada di masa itu. Lantas, apa jadinya jika masa penuh kenangan itu masih bisa kita lihat dan nikmati secara langsung? Untuk itu, saya mengajak Anda mengunjungi sebuah tempat sederhana yang akan membangkitkan memori itu. Sebuah galeri milik seorang anak muda Minang yang mendedikasikan dirinya untuk merawat ribuan koleksi benda-benda masa lalu. Ya, pemirsa, saya udah sampai di kampungnya seorang konten kreator. Beliau ini adalah anak muda Minang yang mendedikasikan dirinya ya untuk menghadirkan konten-konten yang buat kita bisa memutar memori kembali ke masa-masa dulu. Ya, jadi karena Sumatera Barat dan juga ranah Minang ini dikenal sebagai kota nostalgia juga, apalagi buat para perantau-perantau di luar sana. Kali ini kita akan coba bertemu dengan sosok anak muda tersebut dan kita udah ada di dekat rumahnya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Bang Anda. Ya, sehat Bang? Sehat Bang. Abang gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Yuk, ngomong-ngobrol dalam aja. Langsung ngobrol di Ya, dalam nih? langsung aja. Yuk, silakan Bang masuk. Wah. Ngobrol-ngobrol sekalian lihat-lihat di dalam. Bener. Iya. Assalamualaikum. Wah. Iya. Jadi selamat datang di Galeri Kapsul Waktu Nusantara ya Bang Nanda ya. Wah. Jadi di sini Bang Nanda disambut di ruangan tamu ini tuh mainan-mainan jadul dari tahun 80 sampai 2000-an akhir. Jadi saya tuh ngoleksi dari main-mainan vintage toys sama packaging jadul kayak produk-produk jadul dan juga main-mainan jadul dan beberapa buku, tapi saya lebih fokus ke produk jadulnya dan mainan jadulnya juga. Iya, seperti yang Bang Nanda lihat ini. Luar biasa, ini langsung kayak ya kapsul waktu ya. Masuk ke rumah ini tuh kayak udah ada di dimensi Kejebak zaman ya, kita. zaman iya. 90-an ya? 90 abang anak 90-an ya sih? Iya, kelasnya 90-an ya. 90-an kan, Bang? Iya. Waduh, sama banget lagi. Ini boleh diem sebentar nggak sih ngeliatin satu-satu? Jika dunia terus bergerak ke depan, di sini waktu seakan berhenti berjalan.
Gimana ceritanya Bang bisa sampai akhirnya gitu punya ngumpulin ini semua dan sampai kepikiran gitu loh? Ya, tadi ya sih hobinya sebetulnya udah dari kecil ya, sejak umur 5 tahun sih kalau hobi. Dari 5 tahun ngapain? Udah mulai kayak nemu mainan kayak gini tuh nggak dimainin, ya udah disimpan aja gitu. Serius? Iya, dan tadi awalnya digambaran dulu nih kayak wayang, tuh nggak dipotong-potong pakai gunting, dibiarin tepokan. aja. Ya udah, sebagian besar dibeli lembarannya dibiarin, sebagian besar dimainin gitu. Terus sering berjalannya waktu, beli-beli, akhirnya ya ketumpuk seperti itu. Jadi waktu umur apa? 5 tahun sebetulnya udah suka, akhirnya mulai vakum beberapa. Sempat vakum beberapa waktu, namun pandemi COVID jadi trigger Valdo untuk melanjutkan kembali hobinya. Membangun galeri untuk dinikmati sendiri. Pada tahun 2021, Valdo memutuskan untuk berbagi memori. Membuat konten pertamanya yang kemudian ia unggah di media sosial yang bernama Kapsul Waktu Nusantara. Kayak bener juga ya. Tapi udah nggak apa-apa, saya coba buka TikTok, baru seminggu kemudian viral dong. Seminggu doang? Seminggu, nggak nyampe seminggu, 5 hari langsung viral. Akhirnya hingga saat ini, di detik ini, notifikasinya nggak berhenti. Sejak saat itu, Valdo rutin membuat konten. Hingga ia dikenal luas dan menjadi seorang konten kreator yang karyanya selalu ditunggu-tunggu oleh para pengikutnya di media sosial. Valdo yang dulunya sempat di PHK dari perusahaan tempat ia bekerja, kini terus bertumbuh dari ide dan karya-karyanya yang menginspirasi. Kini, ia juga sedang menapaki karir menjadi seorang aktor film layar lebar. Bang, tapi sambil kita ngobrol-ngobrol, aku masih pengen lihat koleksi-koleksi yang lain karena aku nggak ketemu tempat yang paling ikonik yang sering nongol di konten. Oh iya, mungkin ada. Oke, galeri yang awalnya merupakan rumah tinggal ini memiliki beberapa ruangan. Dan yang paling ikonik adalah warung kelontong jadul yang sering jadi latar konten-kontennya Kapsul Waktu Nusantara. Welcome, pemirsa. Jadi orang itu mikirnya ini tuh mungkin warung yang terbengkalai atau 40 tahun lah macam-macam. Tapi orang nggak nyadar bahwa ini tuh hanya rumah biasa yang saya sulap jadi kelontong jadul tadi. Memang kayak kebayang warung zaman dulu tuh seperti ini gitu ya. Saya menyebut tempat ini sebagai ruang pemutar memori. Bagaimana tidak? Setiap sudut tempat ini menyimpan potongan kenangan masa lalu. Seperti kisah masa kecil saat membeli balon tiup yang dibeli dari sisa uang jajan sepulang sekolah, atau membelikan sabun colek andalan ibu untuk mencuci di rumah, hingga sampo lawas yang aromanya membawa kita kembali ke saat kita masih kecil. Jadi ada setahun yang lalu, ada salah satu pengunjung yang datang ke galeri. Dia umurnya parubaya lah, 40 tahun ya. Dia itu ngambil salah satu sampo Dimension yang seperti ini. Diambil sama dia. Lalu dibuka tutupnya, dicium aromanya. Lalu dia nangis sesegukan nih, saya nggak tahu. Nangis kejer dia. Loh kok kenapa nih kakaknya sampai nangis gitu. Ya udah saya biarin dulu sampai reda ya. Sebetulnya lagi di tempat yang lain. Setelah dia lihat shampoo-nya, saya coba nanya. Saya penasaran dong, apa sih yang mereka alami ketika ngeliat produk ini sampai dia tuh nangis kejar seperti itu. Terus dia ngasih tahu gini. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saya suka dikeramasin sama ibu saya. Jadi seakan-akan saya cium aromanya itu, seakan-akan ibu itu lagi berdiri di belakang saya. Sugestinya sih begitu. Sambil ngelus kepalanya dia, kata dia, gimana nak, aromanya enak, kata dia. Sampai nggak tahu ya, mungkin instingnya itu dia lagi berasa saat itu ibunya lagi nyentuh kepala dia ketika cium aromanya. Ternyata aroma ini benar-benar magic ya, maksudnya itu bisa menyentuh ke, gokil banget. Selain memori ini juga jadi obat mungkin ya buat orang-orang untuk dia bisa bertemu dengan apa ya, kenangan-kenangan masa lalunya mereka kali ya Bang. Ini kayak orang lihat nih benda mati, tapi bagi saya ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu maksudnya adalah memorinya yang hidup di dalamnya gitu. Entah terakhir barang ini dipegang anaknya, saya nggak tahu gitu. Makanya saya menghargai barang-barang itu. Orang tuh lihat itu apaan sih Bang ya. Bagi orang nggak ngerti mungkin nggak bakalan tahu. Tapi bagi sebagian orang bernostalgia dengan produknya di masa itu, wah tentu udah pasti dalam banget. Di sini kenangan tidak dibingkai, tapi dihadirkan secara utuh untuk kita kenang dan untuk kita syukuri bahwa pernah ada masa yang begitu indah yang membentuk siapa diri kita hari ini.
Bang, keren banget. Terima kasih. Oke, pemirsa mungkin sambil pemirsa juga bisa ngerasain vibes yang kita rasain di sini. Kalau tadi kita udah ngobrol banyak dengan Bang Faldo tentang banyak memori dan kisah-kisah menarik yang sangat inspiratif ya. Anda juga mungkin setelah ini bisa menikmati nih beberapa koleksi-koleksi yang dimiliki Bang Faldo yang ada di sekitarnya kita ya. Kita akan berikan ini untuk Anda juga. Saya yakin banyak yang datang ke sini lalu seketika terdiam, menahan senyum atau justru menitikkan air mata. Melihat susunan produk dan kemasan yang berjajar seperti ini, benar-benar menghidupkan kembali memori masa kecil. Saat dimana betapa riangnya hati kita diajak oleh ayah pergi ke warung untuk memilih jajanan favorit. Atau mengingat momen lucu saat kita berlari ke warung dengan semangatnya untuk membeli titipan ibu. Namun saat tiba di warung, kita malah lupa barang apa yang tadinya ingin dibeli. Ya, tapi apapun itu, semoga ruang pemutar memori ini bisa membawa kebahagiaan untuk kita semua. Dari kapsul Waktu Nusantara, saya ingin mengajak Anda ke sisi lain Kota Padang. Tempat di mana sebuah kesenian benar-benar hidup dan mendapatkan tempat yang semestinya. Merawat seni dan tradisi Minang melalui tarian. Kita telah sampai di Ladang Tari Nan Jombang. Ini adalah tempat bagi para generasi muda Minang untuk tumbuh, berproses, dan mengaktualisasikan diri mereka. Di sini saya bertemu dengan Uni Angga Mevri, manajer Nan Jombang Dance Company, sekaligus penari utama yang sudah tampil di berbagai panggung pertunjukan seni dunia. Mungkin yang Ananda lihat ini adalah lokasi tempat kita namakan Ladang Tari Nan Jombang. Ladang adalah tempat benih, proses yang bertumbuh dan selalu bertumbuh, karena proses itu tidak akan pernah berhenti, akan terus berproses. Dan kalau Nan Jombang Dance Company itu sendiri, itu didirikan 1 November 1983. 83? Ya. Sudah sekitar 40-an 22 tahun di tahun Luar ini. biasa, Kak. Alhamdulillah. Justru saya baru sampai di sini dan ngelihat ternyata ada sanggar tari yang luar biasa, dan ini bukan di Pulau Jawa tapi di Sumatera. Tapi di Sumatera Barat, di pedalaman Sumatera, Di tepatnya pedalaman di Kota Padang. Baik, Kak. Kalau tadi bicara soal kakak dan juga karya-karya dari maestronya kita, sudah seperti apa sih, Pak? Iya. Sebenarnya kalau di Nan Jombang Dance Company itu sendiri, itu karyanya adalah karya seni pertunjukan kontemporer berbasis tradisi. Nah, tradisi kita itu adalah silat Minangkabau atau silek Minangkabau. Itu ada randa, ada tari piring, dan semuanya yang kita olah menjadi satu kesenian yang baru tanpa menghilangkan dari kaidah si kesenian tradisi itu sendiri. Jadi spirit, ruh tradisi itu yang kita coba angkat dan bertransformasi ke sebuah karya tari seni pertunjukan kontemporer. Nan Jombang Dance Company didirikan pada 1 November 1983 oleh maestro tari Eri Mevri. Menjadi ikon tari kontemporer yang berakar pada tradisi Minangkabau. Dengan karya-karyanya seperti Sarikai, Rantau Berbisik, dan Sang Hawa, mereka telah tampil di berbagai negara, membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Kita mendapat beberapa undangan ke luar negeri di saat itu, salah satunya Australia. 2005 kita nama produser pertama itu adalah Andrew Rose, beliau direktur Brisbane Festival di Brisbane, Australia. 2005 saya dan Uda Eri diundang khusus ke sana untuk mensurvei lokasi di mana sih yang tepat karya Sarikai dan Ratok Piriang untuk ditampilkan. 1 bulan kita di sana, pulang lagi ke Indonesia, 2 tahun proses, 2007 kita baru mulai melangkahkan kaki pertama untuk pertunjukan di pentas dunia. Wow. Dan setelah itu, setelah 2007, alhamdulillah 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, sampai 20-an,
Kita banyak event, apakah itu di Broadway Amerika, kita juga alhamdulillah. Terus kita alhamdulillah, dan kita juga tour center stage di Amerika 2012 selama 2 bulan, dan semua itu mendapatkan pundi-pundi yang luar biasa bagi kita. Kita mendapatkan fee, kita mendapatkan akomodasi yang luar biasa, kita mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari mereka. Kita hanya just performance yang kita siapkan. Seluruhnya mereka yang cover. Dan alhamdulillah adik-adik bisa lihat sekarang, kita bisa bangun tempat ini, kita beli tanah, terus kita bangun ruang-ruang secara berangsur ya, step by step. Pertama saya bikin rumah, ruang latihan terbuka, dan akhirnya alhamdulillah kita punya gedung multi-menu, black box, yang konsepnya bisa untuk 200 penonton, dan kita juga punya Medan dan Mampane. Kalau di Minangkabau, Sumatera Barat, itu ada konsep ruang pertunjukan yang di luar, outdoor, Medan dan Mampane namanya. Itu konsepnya yang di sana. Terus alhamdulillah ada rezeki lagi, kita sekarang ini tahun 2023 lalu, kita bangun Museum Tari Eri Mevri. Saya penasaran, pengen lihat mumpung lagi di sini, Kak. Boleh nggak ya kita ke Museum Tari? Nama besar Nan Jombang Dance Company tidak hanya eksis di dunia internasional. Di daerah asalnya, Nan Jombang juga turut berkontribusi untuk melestarikan seni tradisi serta menjadi wadah bagi para seniman lokal. Di mana sejak tahun 1988 hingga saat ini, Nan Jombang Dance Company rutin menggelar pertunjukan seni bernama Kaba Festival setiap tahunnya. Selain itu, mereka juga memiliki program seni pertunjukan bernama Festival Nan Jombang Tanggal 3 yang rutin digelar setiap bulan. Kedua program pertunjukan ini secara konsisten mereka hadirkan sebagai ucapan terima kasih pada seni tradisi yang telah membesarkan nama mereka, sekaligus memberikan wadah bagi para pegiat seni yang ada di Sumatera Barat. Museum Tari Eri Mevri. Silakan, selamat menikmati. Terima kasih, Kak. Ini beberapa perwakilan karya-karya aja dulu. Ini beberapa foto karya masterpiece-nya Nan Jombang Dance Company. Itu salah satunya Rantau Berbisik. Itu udah pentas di puluhan negara di dunia, di 4 benua. Amerika, ya. Kak Angga sendiri sebagai penari. Penari juga, manajer juga. Jadi honor yang paling banyak di kita kayaknya. Kakak sendiri nih. Uni Angga bilang ini adalah museum seni tari pertama yang ada di Indonesia. Museum ini menyimpan jejak perjalanan sanggar tari Nan Jombang selama lebih dari 4 dekade. Setiap sudutnya bercerita tentang dedikasi dan cinta terhadap seni tari. Sebagai orang Indonesia yang lahir di Pulau Sumatera, saya sangat bangga melihat betapa besarnya nama dan kiprah Nan Jombang dalam memajukan serta melestarikan seni budaya Minang hingga ke kancah internasional. Semoga Nan Jombang dapat terus berkontribusi melahirkan generasi muda yang mencintai seni tradisi dan terus memperkenalkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negeri indah yang kaya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, hari ini saya tidak hanya datang ke Kota Padang untuk melihat keindahannya saja, tapi juga untuk merasakan memori masa lalu yang tetap hidup di kota ini. Halo Bang Afdal, Assalamualaikum. Kali ini saya menemui Afdal, seorang sahabat yang sekaligus penjaga masa lalu. Lewat akun Instagram Mobil Tua Padang, ia menghidupkan kembali pesona mobil klasik yang tak pernah lekang. Ya, betul. Bisa dibilang begitu. Ini bukan sekedar kendaraan, tapi mesin waktu. Pas sudah kontak ke bawah, tarik ini satu, terus seter aja lagi. Oke, kita coba ya Bang. Jadi aku udah janjian juga Bang, Ya,
Jeep Willys putih keluaran tahun 47 ini akan menemani perjalanan saya menikmati keindahan pesisir Kota Padang. Oke. Jadi hari ini tuh aku mau ketemu sama Bang Faldo, Pak Umar. Kapsul Waktu Nusantara ya. Oh iya Bang Faldo, kenal. Agar perjalanan nostalgia ini ditutup dengan sempurna, saya ngajak Pak Umar, tokoh nyentrik dari Kapsul Waktu Nusantara. Thank you, mari Bang. Thank you. Assalamualaikum Bang Faldo. Waalaikumsalam. Bang, aku hari ini ada janjian ketemu sama Pak Umar di rumahnya Abang. Ya. Pak Umarnya udah nyampe belum Bang ya? Sebentar lagi datang. Oh, udah mau nyampe berarti? Ya. Aku tunggu di depan? Ya boleh, tunggu di depan ya. Oke. Oh, Bang Nanda. Hai Pak Umar. Iya. Wah, akhirnya ketemu Pak Umar nih. Sudah lama menunggu? Ya, baru aja. Gimana kabarnya Pak Umar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya kali ini pengen ngajakin Pak Umar sekalian explore Kota Padang. Iya. Pengen jalan-jalan dan mungkin Pak Umar boleh tunjukin saya tempat-tempat menarik. Oh boleh. Dengan senang hati. Wah, nanti ajakin saya ke tempat-tempat yang bagus di sini ya. Ya, baik. Berarti kita langsung aja atau kita mau masuk dulu ketemu Faldo nih? Kita langsung aja ya. Langsung aja ya. Yuk. Yuk, mari. Bersama Pak Umar, saya menyusuri pesisir pantai Air Manis, menikmati keindahan panorama alam yang megah. Saya dan Pak Umar begitu menikmati setiap momen perjalanan ini. Kelap jalanan, angin laut, dan sapaan hangat warga dari balik senyum mereka. Lalu kami melewati jembatan nostalgia Siti Nurbaya yang legendaris. Iya, besar ya, benar. Jadi sekarang kita lagi di mana nih Pak Umar? Ini di jembatan Siti Nurbaya. Ini jembatan Siti Nurbaya. Pak Umar pernah ngopi di sini nggak sih nih? Hingga kami berhenti di sebuah gerai kopi di pinggir jalan, memesan kopi untuk dibawa ke tepi pantai. Wah, Pak Umar mau pesan kopi apa? Biasa ikut aja. Kita lihat dulu menunya ya Pak Umar. Halo Bang, kalau di sini yang favorit kopinya apa? Kalau di sini favoritnya kopi susu manis, Pak. Kopi susu manus ya? Kalau gitu tapi kita pesan kopi susu kijang aja dua. Gak apa-apa ya? Oke, ini dia ya. Makasih banyak. Oh ya, Pak Umar. terima kasih. Ya. Makasih Mas. Makasih, Pak. Makasih. Kita duduk di mana Pak Umar? Oh ya. Oh ini kali ya? Iya, di situ Yuk. aja. Jadi emang seseru itu ya Pak Umar? Sore-sore kita keliling di pinggir Taplau ya kalau di sini. Iya, di pinggir Taplau ya. Luar biasa. Tempat nongkrongnya anak muda-mudi ya. Iya. Iya. Ayo Pak Umar. Ya. Ya, di sana ada banyak pulau-pulau juga. Sunsetnya bagus ya Pak Iya. Umar? Yang duduk di situ ya? Iya, duduk di situ. Indahnya langit jingga Kota Padang hari ini seperti ingin berkata, terima kasih telah datang pulang. Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak nih buat Pak Umar. Paling kasih. Bagi saya, kota ini lebih dari sekedar tempat. Ia adalah ruang nostalgia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.